Ada kasus kita udah punya tanah dengan sertifikat hak milik dan udah atas nama kita sendiri. Tapi ternyata kita nggak boleh bangun rumah di atasnya. Nih kenapa kok bisa gitu? Yuk kita bahas. Kamu bayangin aja, udah habis ratusan juta bahkan miliaran lebih untuk membeli sebuah tanah. Ternyata kamu dilarang membangun di atas tanah tersebut oleh pemerintah. Ini nyesek banget kan? Nah, biar uang kamu itu nggak habis sia-sia dan biar ada penjelasannya, hari ini kita akan membahas apa penyebab utama tanah tersebut dilarang dibangun padahal tanahnya udah SHM, dan apa resikonya kalau kamu masih ngeyel untuk membangun. Hari ini saya nggak sendiri. Untuk pembahasan kali ini saya mengajak Pak Berti. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Mas Afif. Terima kasih sudah berkenan hadir dan datang ya Pak Berti ya. Nah, kita langsung aja nih Pak Berti. Banyak kan yang mikir kalau udah punya SHM atau sertifikat hak milik atas tanah tersebut ya, ini bebas sebenarnya mau diapain aja tanahnya. Itu kira-kira seperti itu nggak Pak Berti kenyataannya? Pemikiran seperti itu sebenarnya salah kaprah. Salah kaprah. Dan memang sering banget kita temui seperti itu. Oke. Jadi kita harus membedakan sih hak kepemilikan dan hak pemanfaatan tanah tersebut. Jadi memang SHM itu adalah bukti sah bahwa kita memiliki tanah tersebut berdasarkan hukum perdata yang berlaku ya. Yeah. Tapi begitu kita bicara soal membangun rumah, membangun apapun yang kita perlukan di tanah tersebut, itu masuknya sudah ke ranah hukum publik atau tata ruang tadi. Jadi ibaratnya kalau kita punya mobil ya, kita punya juga BPKB-nya. Kendaraan itu sah milik kita kan. Tapi apakah kendaraan yang kita punya itu bisa seenaknya di jalan gitu kan? Maksudnya mau kebut-kebutan, mau lawan arus atau apa, juga, kan itu mobil kita. Ibaratnya seperti itu. Jadi tanah juga seperti itu sih Mas Afif. Walaupun tanah itu punya kita, tapi kita nggak bisa seenaknya membangun apapun di sana, karena ada kepentingan umum yang diatur oleh pemerintah, seperti misal kayak resapan air gitu kan, jalur hijau, terus kemudian kesesuaian fungsi lahan yang sudah ditetapkan tadi. Nah berarti kan punya tanah nggak berarti kita punya kuasa untuk membangun apapun di atasnya Mas. Jadi itulah kenapa banyak orang kaget kenapa saat pengajuan izinnya itu ditolak, padahal itu tanah kita sendiri, kenapa kok ditolak? Gitu. Wah ini menarik nih berarti Pak Berti ya. Seperti yang sudah digambarkan Pak Berti tadi, seperti kita punya motor tapi belum tentu nih kita boleh seenaknya mengendari. Ada izin-izin tertentu mungkin ya yang bisa kita lihat di sini ya. Berarti ada kesesuaian fungsi lahan ini yang perlu diperhatikan. Kira-kira seperti itu Pak Berti ya? Ya benar sekali Mas. Jadi gampangnya gini sih, pemerintah itu sudah membagi wilayah kita di kotak-kotak kan untuk peruntukan lahannya. Biasanya disebut dengan zonasi, ada zonasi untuk perumahan, ada untuk seperti pertokoan, ada untuk pabrik, ada untuk zona hijau yang untuk resapan air yang nggak boleh dibangun apapun, harus benar-benar untuk ditanami dan gitu. Jadi meskipun sertifikatnya itu nanti tanah kita pribadi, tapi nggak bisa sesuka hati lah kita untuk mengubah fungsi lahan yang ada tadi Mas. Jadi kalau tanah kita kebetulan ada di zona hijau atau lahan pertanian ya selamanya pemerintah nggak akan memberi kita izin untuk bangun gedung di tanah tersebut. Jadi kan diutamakan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan umum di situ. Berarti istilahnya kita harus tetap mengikuti ya aturan yang diberikan oleh pemerintah ya, meskipun kita udah punya SHM lah atau
tanah atas milik itu sendiri ya? Ya betul Mas. Oke, ini berarti alasan tanah ini tadi Pak berarti nggak bisa dibangun walau sudah SHM itu karena zonasi yang tidak sesuai atau bagaimana berarti? Ya ini faktor zonasi tadi Mas. Faktor zonasi tadi ya. Aturan tata ruang tadi. Ini memang salah satu penyebab paling umum kenapa izin bangun atau PBG itu ditolak ya, meskipun tanah itu sudah milik kita atau sudah SHM atas nama kita, ya masalah zonasi. Kalau semisal Mas Afif butuhnya rumah tapi belinya di zona hijau itu ya salah kaprah. Jadi ada kendala teknis di sana. Iya. Kalau Mas Afif mau bangun rumah di tanah zona hijau itu tadi. Sebenarnya selain zona hijau Mas ada hal-hal lain yang secara teknis juga bikin kita kecolongan. Semisal pertama kita contoh ada rencana jalan. Rencana jalan. Ya, jadi tanah kita masuk plot pelebaran jalan pemerintah untuk masa depan. Yang kedua aturan garis jembatan Mas. Simpelnya ini aturan jarak aman. Jadi kita dilarang membangun sesuatu bangunan terlalu mepet ke fasilitas umum seperti jalan, sungai atau rel kereta api misalnya. Jadi kalau tanah kita kecil terus kepotong aturan jarak aman ini bisa tanah kita habis. Dan ketiga aturan kawasan rawan bencana. Jadi pemerintah punya peta mitigasi bencana Mas. Misalnya zona merah patahan gempa aktif atau lereng gunung yang rawan longsor. Nah itu tidak boleh didirikan bangunan. Jadi untuk hasil akhirnya kan untuk keselamatan kita sendiri. Jadi kalau kita memaksa membangun di situ tadi itu sudah salah dari awal. Nah ini berarti menurut penjelasan Pak Berti tadi banyak sebenarnya ya, bahkan aturannya bisa sedetail itu ya Pak Berti ya? Iya betul Mas. Nah jadi gitu teman-teman, jadi alasannya kenapa kok bisa PBG itu ditolak ada berbagai macam alasan, mungkin mulai dari zonasi, kemudian 3 poin yang sudah disampaikan sama Pak Berti tadi. Jadi nggak cuma urusan zonasi, keselamatan, kemudian rencana tata kota ke depan juga sangat berpengaruh ternyata. Kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Berti. Kalau misal kita mau sedikit agak nakal lah, katakan, nekat membangun di lahan yang secara aturan memang nggak boleh dibangun. Ini kira-kira apa aja nih mungkin resikonya Pak Berti? Ya resikonya ini Mas, itu bertahap tapi pasti. Ujung-ujungnya nanti kita sendiri yang rugi di akhirnya Mas. Ya sih sebenarnya ya, tetap rugi. Pertama kan jelas kita nanti bakal kena sanksi administratif ya. Ada sanksi. Karena kita sudah melanggar aturan tadi. Jadi mungkin nanti administrasi juga berupa denda yang jumlahnya nggak main-main. Iya juga ya. Nggak ngeri juga ini. Iya. Nah yang kedua bangunan kita pasti disegel nantinya Mas. Nanti petugas Satpol PP itu akan memasang papan segel di lokasi tersebut. Jadi artinya semua yang kita kerjakan itu walaupun tahapnya udah hampir selesai itu wajib dihentikan. Kalau kita masih nekat diteruskan itu nanti kita akan dibongkar paksa itu nanti. Ngeri juga ini sebenarnya nih Pak Berti. Ya dan paling ngeri lagi nanti biaya pembongkaran atau biaya sewa alat berat itu nanti akan dijatuhkan kepada pemilik bangunan. Yang keempat, pemerintah nanti bisa bersurat ke PLN atau PDAM untuk memutus aliran listrik dan air Mas. Jadi walaupun fisiknya rumah sudah jadi, tapi rumah itu nggak akan bisa dihuni ataupun dijual kembali karena untuk kebutuhan listrik sama airnya nggak terpenuhi di rumah tersebut. Wah ini sebenarnya ngeri sekali nih kalau dari penjelasan Pak Berti ya. Maksudnya risiko atau bahkan mungkin dibilang ancaman sebenarnya itu juga jadi risiko kalau kita mau main nakal tadi ya. Mulai dari listrik mati, aliran air mati dan sebagainya. Ya apalagi kamu bayangin aja udah keluar miliaran, ratusan. Ini ujung-ujungnya bangunannya nggak bisa digunakan. Bahkan bisa jadi dirobohkan. Nah ini biayanya juga kita yang bayar sendiri, ini repot juga nih sebenarnya. Wah ini berarti catatan pentingnya SHM itu memang
penting dari Pak Berti tadi. Tapi jangan pernah gelap mata cuma karena harganya murah atau bisa dibilang di bawah pasar harganya. Cek juga zonasi dan peruntukan lahan sebelum transaksinya. Mungkin seperti itu Pak Berti ya. Biar aset miliaran kita nggak berakhir jadi aset yang ya tidak bisa digunakan, sia-sia jatuhnya. Makanya daripada pusing dan beresiko salah beli tanah kosong yang zonasi atau izinnya ya belum jelas, ini kita kayaknya perlu pilih yang memang benar-benar aman nih ya. Kalian juga bisa cek mungkin ya Pak Berti ya di Samani Villa ya kalau di Bali ya, by Miralin Property. Nah ini di sana lahannya memang udah berada di zona yang pas, kemudian perizinannya juga lengkap dan sertifikat SHM-nya pun sudah pecah dan siap balik nama. Nah ini cocok ini ya, Samani Villa by Miralin Property. Jadi kalian nggak perlu khawatir masalah hukum di kemudian hari. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Bila kalian ada pendapat atau ingin bertanya silahkan langsung drop saja di kolom komentar. Nanti akan kita jawab atau kita bantu bahas. Jadi terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya.